Nah, di sini ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak. Ini juga bisa dinamakan dengan idgham mutamasilain. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan idgham mutamasilain, betul juga. Ada yang mengatakan idgham bi gunnah ini, nah betul juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 219. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 219 ini, supaya durasinya itu tidak terlalu lama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah sangat memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan nantinya. Jadi sekarang ini kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari wa ithmuhuma sampai yunfiqun. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan berarti sebelah sini. Intinya itu yang arahnya itu sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Intinya yang arahnya itu ke sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini wa ithmuhuma. Nah, di sini ada huruf hijaiyah yang sukun. Jadi bagi saudara semua yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, maka silahkan kunjungi channel kami, kemudian lihat di bagian playlist atau daftar putar. Di situ sudah kami buatkan daftar putar cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun, kemudian juga cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid.
Insyaallah setelah saudara melihat video-video kami itu, insyaallah langsung bisa mahir membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Wa itsmuhuma. Nah, di sini ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Huruf sebelumnya mana? Maka yang berposisi sebelah kanan. Mana yang sebelah kanannya alif? Maka huruf mim. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Jadi kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, nih baris satu ke atas nih tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya ma ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimah atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah di lain kalimah atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. 4 harokat kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Atau 5 harokat kira-kira 5 ketukan. Ketukan itu hanya untuk sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian di sini ada huruf kaf, dia sukun. Nah, huruf kaf ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ini dia sukun nih. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Begitu. Akbaru min naf'ihima. Jangan kok, jangan. Huruf kaf itu bukan huruf qalqalah. Dia hanya memiliki sifat hamas, jadi dialirkan saja. Akbaru min naf'ihima, begitu. Sebenarnya ini juga sama nih. Ini huruf tha ini juga memiliki sifat hamas. Tapi kan kalau huruf tha ini tanpa kita tahu ini huruf memiliki sifat hamas, sudah kita alirkan dengan sendirinya. Jadi huruf tha ini tanpa kita mengetahui kalau ini huruf memiliki sifat hamas, tapi ketika kita membaca pasti sudah kita alirkan nafas kita dengan sendirinya. Wa its. Nah, sudah ada alirannya tuh. Nah, tapi kalau huruf kaf ini perlu untuk kita ketahui, nah, begitu. Akbaru min naf'ihima. Nah, kemudian di sini huruf ra. Huruf ra memiliki tanda baca fathah, tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga ketika kita mengucapkannya, pangkal lisan kita, pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Akbaru min naf'ihima. Nun sukun berjumpa dengan huruf nun. Namun sebelum itu kita lihat dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas itu fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf nun. Nah,
Ini nun sukun berjumpa dengan huruf nun. Huruf nun sukun, nah perhatikan kita huruf setelahnya. Setelahnya ini huruf nun juga masih nih. Nah. Ini di sini bisa menggunakan dua nama hukum nih. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf nun, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara diidghamkan, dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Apanya yang dimasukkan? Jadi yang dimasukkan ini bunyi nun ini langsung masuk atau melebur ke huruf yang di depannya ini. Kita baca min naf'ihima, kemudian digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjangnya gunnah atau panjangnya dengungan itu 2 harakat. Min naf'ihima. Nah, kita panjangkan. Min naf'ihima. Kemudian huruf nun sukun berjumpa dengan huruf nun ini, yang pertama bisa dinamakan dengan idgham bi gunnah. Akan tetapi nun sukun berjumpa dengan huruf nun, ya, perjumpaan dua huruf yang sama, yang satu sukun, ya, kemudian berjumpa dengan huruf yang berharokat tapi dia sama hurufnya. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf nun nih. Ini juga bisa dinamakan dengan idgham mutamasilain. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan idgham mutamasilain, betul juga. Ada yang mengatakan idgham bi gunnah, ini betul juga begitu. Min naf'ihima. Kemudian di sini ada huruf fa. Nah, ini sukun. Nah, huruf fa ini juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Ketika kita mengucapkannya ada nafas yang kita alirkan. Jadi ada nafas yang mengalir. Min naf. Jangan naf. Ada aliran nafasnya. Min naf'ihima begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif sebelumnya ada tanda baca fathah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang mad tabi'i. Min naf'ihima. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, al-waqfu aula. Nah, ini qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utama kita berwaqaf atau berhenti terlebih dahulu di tanda waqaf al-waqfu aula ini, baru dilanjutkan lagi bacanya seperti itu. Kemudian wayas alu, lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah tuh. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini waw sukun ada tanda baca dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, makanya lu ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat berarti untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira 2 ketukan temponya. Wayas alu nakamada. Ma dengan dha ini kedua-duanya dibaca panjang. Kedua-duanya namanya mad tabi'i dan kedua-duanya ini di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya ma ini dibaca panjang nih, karena ada tanda baca fathah nih baris satu ke atas. Kemudian huruf alif sebelumnya ada tanda baca fathah sehingganya ma dibaca panjang. Ini dha ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, makanya dha ini dibaca panjang. Kedua-duanya mad tabi'i. Madza yunfiqun. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, huruf fa itu termasuk salah satu huruf
ikhfa hakiki ausat. Kenapa dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah. Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, tapi di tengah-tengah, maka dinamakan ausat. Cara membacanya itu dengan cara disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia di tengah-tengah, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Jangan dibaca yungfiqun, jangan, tapi seimbang di tengah-tengah. Yungfiqun. Nah, kadar samar dan kadar dengungnya itu seimbang. Yungfiqun. Nah, kemudian didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yungfiqun. Nah, begitu. Kun mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kan kita baca yungfiqun. Kalau kita berhenti tepat di huruf nun, kita baca yungfiqun. Jangan dibaca yungfiquna, jangan, tapi dibaca yungfiqun, begitu. Kenapa huruf nun ini disukunkan? Jadi kalau membaca Al-Qur'an, kemudian kita berhenti atau berwaqaf ya, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf nun. Nah, berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang nih, sehingganya kita sukunkan. Jadi kalau berwakaf tepat di huruf nun kita baca yungfiqun. Jangan dibaca yungfiquna, jangan, tapi dibaca yungfiqun. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi di atas ini. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Intinya dalam sehari semalam itu sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran kemudian membacanya. Apalagi sekarang ini kita bisa membuka Al-Quran dimanapun, karena di setiap HP saudara semuanya insya Allah sudah ada Al-Qurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.